Gitu kan. Recording in progress. Kok nggak mau keluar ya? Ini aja udah. Jadi gede. Baru 20 orang. Bagaimana? Baru 20 orang. Baru 20 orang. Kamu gemay. Berarti ini nggak bagus. selamat malam. Malam semuanya. Selamat malam semua. Malam semua. Oke, kita mau siap-siap ya. Itu ada yang itu. Ini loss resource may affect you. Pakai HP bisa dikecilin ya supaya nggak ada storage-nya. HP. Oke, kita bisa mulai. Pak Aris. Baik. Sudah. Terima kasih Pak Pendeta. Saya ingatkan biar nanti saat pujian tidak seperti berebut. Mungkin saat pujian yang menyala adalah hanya yang musik. Jadi dimute sehingga tetap mengeluarkan pujian secara keras, tapi supaya tidak berkejar-kejaran seolah-olah lagunya. Mungkin itu saja yang saya inginkan. Kalau sudah kita akan memulai ibadah. Hostnya bisa mute ya semua. Mute di host. Baik. Ya. Puji syukur kepada Tuhan yang Maha Kuasa atas kasih anugerah yang melimpah sehingga pada sore malam hari ini kita bisa berkumpul walaupun dalam dengan teknologi kita boleh juga tetap punya kerinduan untuk beribadah bersama-sama melalui Zoom. Sekali lagi saya ucapkan selamat datang untuk umat yang pada malam hari ini bergabung untuk bersama-sama kita memuji, memuliakan nama Tuhan dan mendengarkan kebenaran firman. Biarlah itu ibadah pada sore malam hari ini membawa berkat bagi kita semuanya. Dan terima kasih juga Bapak Pendeta yang pada malam hari ini akan membawakan kebenaran firman. Sekali lagi, selaku presbiter yang bertugas, mengucapkan selamat datang, selamat mengikuti ibadah di malam hari ini lewat Zoom. Kita akan masuk dalam saat teduh. Saudara-saudara, mari kita bersyukur dan menyembah Allah dalam persekutuan ini dengan menyanyikan madah syukur bagi kemuliaan-Nya. Kita akan bangkit berdiri menghadap Tuhan, nyanyian jemaat
Allah hadir bagi kita. Paris duduk aja, Paris bisa. Allah hadir bagi kita dan hendak memberi berkat, melimpahkan kuasa Roh-Nya bagi hujan yang dengan Roh Kudus ya Tuhan, umat-Mu berkatilah baharu hati kami, oh cerahkan kurnia. Allah hadir, oh percaya dan berdoa padanya, agar kita dikuatkan oleh kata kasih-Mu dengan Roh Kudus ya Tuhan, umat-Mu oh curahkan kurnia. Mari kita menyatukan hati untuk berdoa minta tuntunan Roh Kudus. Allah Bapa yang Maha Baik, Allah Bapa yang bertakhta di dalam kerajaan surga, yang kasih-Nya tak berkesudahan, yang kami kenal, kami sapa di dalam Putra Tunggal-Mu pribadi, Yesus Kristus, Sang Juru Selamat yang hidup, yang senantiasa menuntun umat-umat-Nya lewat Roh Kudus. Sungguh kami bersyukur pada sore malam hari ini kami boleh berkumpul bersama umat-umat-Mu GBIB Sejahtera Jakarta Selatan. Kami semua haus rindu dalam situasi pandemi, namun terus kami untuk bersekutu dalam ibadah keluarga. Oleh sebab itu Tuhan, biarlah Roh Kudus ambil alih jalannya ibadah keluarga sore menjelang malam hari ini. Tuhan urapi baik seluruh yang ambil bagian dalam ibadah ini, media yang digunakan, internet, fasilitas yang digunakan, sehingga ibadah ini boleh berjalan lancar dan sungguh menjadi kekuatan iman pengharapan kami. Peristiwa Bapak Pendeta Benjamin Lohina-Pesi yang akan membawakan kebenaran firman-Mu, urapi dengan Roh Kudus, berikan hikmat melipat yang datang dari surga, sehingga kebenaran firman-Mu sungguh menjadi jawaban di dalam umat-Mu yang pada malam hari ini sering lapar bersekutu dalam ibadah keluarga. Ampunilah dosa dan kesalahan kami, Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Putra Tunggal Sang Juru Selamat yang hidup, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita akan masuk dalam Mazmur pujian berbalasan yang diambil dari Mazmur 37 ayat 3 sampai 5. Percayalah kepada Tuhan dan lakukanlah yang baik. Bergembiralah karena Tuhan, maka Ia akan memberikan kepadamu apa yang diinginkan hatimu. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya, dan Ia akan bertindak. Nyanyian jemaat, Kidung Jemaat 417, bait 1 dan 7. Serahkan pada Tuhan.
Bapak, Ibu, saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasihi, mari kita persiapkan Alkitab kita masing-masing dan kita akan masuk dalam pemberitaan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur dan berterima kasih kalau malam ini kami semua kembali dipertemukan melalui Zoom meeting ini di dalam ibadah rutin, ibadah keluarga setiap hari Rabu. Kami bersyukur karena kami sudah dihantar memasuki bulan September. Itu berarti kasih sayang Tuhan tetap kami nikmati di tengah-tengah situasi dan keadaan apapun, kami merasakan pemeliharaan Tuhan. Malam ini kami akan kembali mendengar pemberitaan firman Tuhan. Kami akan sedikit bercakap-cakap melalui Zoom meeting ini untuk saling melengkapi dan memberikan pengalaman-pengalaman hidup bagaimana Tuhan selalu bekerja di saat-saat situasi yang sangat tidak apapun. Kami ingin berbagi rasa malam ini. Sehingga kami melalui percakapan ini, kami bisa dikuatkan dan kami percaya Allah kami tetap hidup. Bimbing kami dengan Roh Kudus-Mu sehingga kami mengerti firman-Mu dan kami saling dilengkapi, saling melengkapi di tengah-tengah situasi yang sampai hari ini kami juga tetap merasakan bahwa pandemi COVID belum berlalu. Kami percaya firman-Mu yang akan membimbing kami dan menguatkan kami, Roh Kudus-Mu yang memampukan kami untuk dapat mengerti dan kami jadikan firman Tuhan sebagai pedoman hidup kami. Terima kasih Tuhan, bersabdalah kepada kami semua. Kami siap mendengar, kami siap untuk bercakap-cakap satu dengan yang lainnya. Demi nama Yesus Kristus, firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Udah ibadah. Jemaat Tuhan, Dan juga live langsung dari hari ini yang diambil dari 1 Raja-Raja pasal yang ke-17 ayat 20 sampai 24 yang mengatakan, sesudah itu ia berseru kepada Tuhan, katanya, ya Tuhan Allahku, apakah engkau menimpakan kemalangan ini atas janda ini juga, yang menerima aku sebagai penumpang dengan membunuh anaknya? Lalu ia menunjukkan badannya di atas anak itu 3 kali dan berseru kepada Tuhan, katanya, ya Tuhan Allahku, pulangkanlah kiranya nyawa anak ini ke dalam tubuhnya. Tuhan mendengarkan permintaan Elia itu dan membawa anak itu pulang ke dalam tubuhnya sehingga ia hidup kembali. Elia mengambil anak itu, ia membawanya turun dari kamar atas ke dalam rumah dan memberitakannya kepada ibunya. Kata Elia, ini anakmu, ia sudah hidup. Kemudian kata perempuan itu kepada Elia, sekarang aku tahu bahwa engkau abdi Allah dan firman Tuhan yang kuucapkan itu adalah benar. Demikianlah pembacaan Alkitab. Haleluya. Belum keluar ya, Tar ya.
Ya, baik. Selamat malam Bapak Ibu semua. Kita akan sedikit nanti berdiskusi. Nanti tolong mic-nya bisa dibuka ya. Baik. Tema kita malam ini berbicara mempercayainya dalam segala keadaan. Baik Bapak Ibu, saudara-saudara, kita melihat dalam konteks kitab 1 Raja-Raja. Ada beberapa catatan yang penting dalam konteks perikop besar ini. 1 Raja-Raja menggambarkan Israel pasca pemerintahan Salomo terpecah menjadi dua, yaitu utara dan selatan. Dibagi dua, ibu kota utara itu Samaria dan selatan itu Yerusalem. Catatan yang kedua, pasca meninggalnya Salomo, maka Israel pun juga berganti-ganti raja, ada yang setia, ada yang tidak setia kepada Tuhan, yang mengakibatkan Tuhan semakin jauh dari umat. Yang berikutnya adalah Elia hidup di masa pemerintahan Raja Ahab. Saudara-saudara, kalau kita membaca dalam pasal 17 ini atau sebelumnya, Ahab adalah anak dari Raja Omri. Ya. Tapi Raja Ahab dia membawa patung-patung masuk ke dalam bait Allah. Sekarang perikop bacaan kita harus dilihat dari kerangka perikop ayat 7 sampai dengan 24. Catatannya, Elia diperintahkan Tuhan bertemu dengan seorang janda dengan keadaan yang memprihatinkan. Sisi manusia, Elia sebagai abdi Allah harus menjalankan atau melaksanakan apa yang dikehendaki Tuhan. Janda di Sarfat adalah tempat atau ladang di mana Elia harus dan akan memberitakan kekuasaan Tuhan. Tidak ada pilihan lain atau tidak ada pertimbangan yang diungkapkan oleh seorang abdi Tuhan ini. Jadi bahwa ayat 8, maka datanglah firman Tuhan kepada Elia, bersiaplah pergi ke Sarfat. Jadi Elia sebagai seorang abdi Tuhan harus menjalankan perintah Tuhan dan dia menjalaninya kemana Tuhan tunjuk, dia harus berangkat. Kali bacaan kita dalam perikop besar ayat 7 sampai 24 ini berbicara tentang tidak ada pilihan, tidak ada pertimbangan yang diungkapkan oleh seorang abdi Tuhan, apakah dia melawan, apakah dia ini dan sebagainya. Dia jalan terus. Nah, dari bacaan ini kita bisa melihat catatan-catatan kritis dari sisi janda Sarfat itu sendiri. Bacaan pertama kita adalah memperlihatkan satu realita keadaan yang sangat memprihatinkan. Mereka hanya memiliki makanan untuk janda tersebut dengan anaknya. Ayat 12 mengatakan begini, demi Tuhan Allahmu yang hidup, sesungguhnya tidak ada roti sedikit pun kecuali segenggam tepung, dan seterusnya. Dan sekarang aku sedang mengumpulkan 2-3 potong kayu, kemudian aku mau pulang, mengelolanya bagiku, bagi anakku, setelah kami memakannya, maka kami akan mati. Ini keadaan yang dihadapi oleh seorang janda dengan anaknya. Pilihan yang sangat sulit yang harus dihadapkan oleh yang dijalani juga oleh seorang janda dari Sarfat tadi. Pilihannya mana yang dia mau prioritaskan? Dia dan anaknya atau abdi Allah ini yang datang lalu meminta makan. Nah, sementara kondisinya
janda ini cuma punya makanan untuk 1 hari. Besok mereka berdua akan mati. Saudara-saudara, kemudian pada bacaan kita ayat 13, janganlah takut, pulanglah, buatlah seperti yang kau katakan, tetapi buatlah lebih dahulu bagiku sepotong roti. Oke, nah itu yang bacaan kita. Kemudian haruslah kau buat bagimu dan anakmu. Jadi dalam keadaan yang sangat kritis, seorang janda harus mengambil keputusan di mana dia harus memulainya dulu. Lalu dia mengikuti sesuai dengan perintah dari seorang abdi Allah ini. Yaitu memberi makan buat abdi Allah, baru sisanya untuk dia dan anaknya. Catatan kritis kedua dari sisi seorang abdi Allah. Elia, seorang abdi, dalam bahasa Indonesia kata abdi pelayan atau budak belian atau bawahan. Dia sama dengan istilah kalau kita katakan dengan hamba. Abdi dari kata pengabdian atau mengabdi kata kerjanya. Abdi itu sendiri adalah kata benda atau orang itu. Tapi ketika dia melaksanakan tugasnya, dia mengabdikan diri. Jadi abdi Allah ini dia menjalankan perintah Allah, apa yang harus dia lakukan. Elia tidak pernah memilih kemana ia harus pergi. Elia juga tidak pernah membantah ketika Tuhan katakan ini situasinya. Kamu diutus di tengah keluarga yang dalam saat itu sedang dalam krisis. Krisis ya, sedang dalam kekurangan. Dan Elia datang ke situ. Lalu kemudian di dalam bacaan kita juga Elia menjalankan semua yang diperintahkan tuannya. Dalam hal ini Allah yang memanggil dia. Dia harus berangkat dan harus berjumpa dengan janda Sarfat itu dan anaknya yang mungkin juga bisa kita tafsirkan bahwa Allah ingin menyelamatkan 2 orang itu melalui kehadiran Elia. Ya, kita bisa lihat bagaimana seorang abdi diutus di tengah-tengah situasi yang tidak mengenakan, situasi yang memang menurut logika dan akal manusia tidak mendapatkan keuntungan bagi seseorang. Tapi dia harus jalan. Dia harus laksanakan itu. Kalau kita pakai bahasa Yesus, seperti domba diutus di tengah-tengah kumpulan serigala. Injil Matius pasal 10 ayat 6. Berarti dia tidak bisa berbuat apa-apa. Dia hanya penuh penyerahan diri total. Dan itulah seorang abdi Allah. Nah, saudara-saudara, ini yang kita sedang bahas tadi. Ada 2 hal yang sedang dihadapi oleh Elia dalam kondisi keluarga janda dan anaknya. Krisis ekonomi. Janda hanya memiliki makanan untuk 1 hari. Makanan untuk dia dan anaknya. Sekarang dia tambah lagi 3. Jadinya dia harus menghidupkan 3 orang itu. Elia, janda itu sendiri, dan anaknya. Mana yang mau diprioritaskan? Tetapi dalam bacaan kita tadi, janda itu melakukan semua perintah yang dikatakan oleh Elia tadi. Makanya kemudian dia memasak, lalu diberi makan buat Elia, dan akhirnya apa yang terjadi dalam bacaan kita itu, saudara-saudara, kita bisa lihat tepung dalam tempayan itu tidak habis, minyak dalam buli-buli tidak berkekurangan seperti firman Tuhan yang diucapkan. Jadi ada sesuatu yang kemudian bisa menghasilkan ketika prioritas utama itu adalah janda ini memberi makan abdi Tuhan. Sorry. Nah, saudara-saudara, pada poin berikutnya, krisis iman. Nah, ini yang kita sedang bahas di perikop bacaan kita malam hari ini. Di mana
janda ini merasa sudah berbuat sesuatu, tapi kemudian anaknya meninggal. Ayat 20 sampai 24 merupakan doa permohonan Elia. Saudara-saudara, siapa yang tidak berada pada posisi itu? Kadang-kadang kita bisa juga memperhitungkan apa yang saya telah buat dengan apa yang Tuhan sudah buat. Jadi kita pertimbangkan atau kita menimbang-nimbang. Tuhan, Engkau tidak adil, saya sudah banyak berbuat, tetapi saya tetap berada dalam keadaan seperti ini. Dan seterusnya. Jadi kita bisa membaca ada dua hal di dalam bacaan kita yang sedang dihadapi Elia. Krisis ekonomi dan krisis iman. Baru pada ayatnya yang terakhir bacaan kita, setelah mujizat-mujizat itu terjadi di depan janda itu, maka kata perempuan janda tadi mengatakan, sekarang aku tahu engkau abdi Allah dan firman Tuhan yang diucapkan, yang kau ucapkan itu adalah benar. Kita bisa lihat, setelah melewati krisis yang sangat menentukan hidup seseorang, ketika semua terjadi dengan perkataan Elia, maka segala sesuatu yang tadinya berada pada titik kritis tadi kembali menjadi sebuah pujian. Nah, saudara-saudara, itu konteks bacaan kita malam ini. Ya, dua hal yang kita bisa hadapi bersama. Krisis ekonomi dan krisis iman. Kita bisa lihat jawaban Elia adalah yang pertama, kesetiaannya. Dia tetap jalan. Dia juga berada dalam titik, kalau kita baca kelaparan, Elia juga membutuhkan makanan dan seterusnya. Tapi dia berjalan berdasarkan tanggung jawab kesetiaannya. Yang kedua, percaya pada kekuasaan Tuhan. Dan yang ketiga, percaya akan janji Tuhan. Saudara-saudara, tiga hal ini yang menjadi jawaban Elia di dalam menghadapi situasi di mana dia diutus di tengah-tengah situasi yang memang tidak menyenangkan. Tetapi dia percaya Tuhan akan berbuat. Tuhan punya kekuasaan. Dan janji Tuhan pasti ditepati tepat pada waktunya. Dan itu pun terjadi. Makanan atau yang dikhawatirkan oleh janda itu justru sekarang berkelimpahan. Dan anaknya yang sakit kemudian meninggal. Ada pengakuan di sana. Bahwa engkau adalah abdi Allah, yang kau ucapkan itu adalah benar firman Tuhan. Nah, saudara-saudara, sekarang kita masih melihat dalam penerapan firman Tuhan di tengah-tengah konteks masa kini. Kita mau jujur ya, saya bicara dalam konteks masa kini. Yang pertama, kita lihat dari sisi krisis ekonomi. Banyak keluarga atau mungkin juga kita ada imbas dampak dari sebuah pandemi COVID, yaitu kehilangan pekerjaan. Di sisi lain, kebutuhan untuk keluarga pun makin meningkat. Anak sekolah. Di tengah-tengah krisis, anak mau tidak mau, minimal dia punya handphone atau punya laptop. Kalau tidak, dia tidak bisa belajar. Dan itu kebutuhan yang sangat, bukan lagi kebutuhan yang luks atau dan sebagainya, tapi sudah menjadi kebutuhan primer, menjadi kebutuhan utama bagi anak-anak kita. Nah, ini yang saya katakan krisis ekonomi. Nah, di satu sisi kita diperhadapkan seperti itu. Belum lagi ketika anak kita sudah mau kuliah dan seterusnya, dan kita tidak atau kehilangan pekerjaan atau sudah tidak bekerja. Itu krisis ekonomi kita. Krisis iman juga berpengaruh ketika kita berhadapan dengan situasi nyata. Banyak yang meragukan apakah kita bisa lewati masa-masa pandemi ini. Dan yang kedua, yang paling sangat menentukan adalah kita bisa kehilangan keyakinan. Benarkah Tuhan lebih berkuasa? Nah, ini pertanyaan. Nah, saudara-saudara, dalam kondisi-kondisi yang seperti inilah kita coba melihat pada tema besar kita tadi, mempercayainya kepada segala sesuatu dalam keadaan apapun, mempercaya hidup ini kepada Tuhan. Dan itu yang menjadi tema kita. Dengan kondisi yang tadi, ya,
Kita bandingkan dengan keadaan Elia yang diutus di tengah keluarga dan itu Tuhan punya mau supaya keluarga itu diselamatkan. Lalu kemudian kita bisa melihat bagaimana kebesaran Tuhan dan terbukti sehingga janda itu pun mengaku tentang kebesaran Tuhan. Nah, saudara-saudara, nanti kita juga akan mulai membuka, nanti bisa tolong dihidupkan semua mic-nya, ya. Kita berbagi. Ya. Nah, jawaban iman kita atas pergumulan. Ini ada 2 pertanyaan yang saudara dan saya bisa kita berbagi atau sharing ya. Yang pertama, bagaimana keadaan kita saat ini dan bagaimana kita menghadapi keadaan tersebut. Yang kedua, bagaimana kita mengimani dapat memahaminya. Oke, Bapak Ibu bisa menghidupkan, bisa memilih jawaban mana yang mau dipilih, silakan. Dari 2 cerita, dari cerita Elia dan janda Sarfat serta anaknya dan konteks kita masa kini. Pertanyaannya, bagaimana keadaan kita saat ini dan bagaimana kita menghadapi keadaan tersebut. Yang kedua, bagaimana kita mengimani bahwa jalan dan kuasa Tuhan yang terkadang kita tidak lihat, kita dapat memahaminya. Mari, siapa yang bisa berbagi? Bagaimana kita mengimani jalan, bahwa jalan dan kuasa Tuhan yang terkadang kita tidak dapat memahaminya. Oke, mari Bapak Ibu bisa berbagi. Dihidupkan saja, nggak apa-apa. Kita bisa. Ya mau bicara, hidupkan mic-nya. Mari kita bisa berdiskusi. Dengan 2 contoh tadi, contoh Elia dan janda Sarfat. Ada 2 hal, krisis ekonomi dan krisis iman. Apakah kita dalam keadaan seperti itu? Mari. Ya, silakan. Siapa yang mau berbagi? Karena dengan jawaban ini berarti kita bisa menjawab. Baik, ada? Kasih tangan aja, nanti dibuka. Ada yang bisa memberi? Oke. Saya Pak Pendeta. Ya, silakan Pak Joni. Ya, keadaan sekarang ini memang tidak bisa dipungkiri adalah keadaan yang sangat sulit. Kalau kita bercerita tentang Tuhan, kadangkala itu bisa sulit juga terhadap orang-orang yang menghadapi kesulitan ekonomi sekarang ini. Tetapi ada misteri di dalam Tuhan yang tidak pernah kita tahu dari awal sampai akhir. Tetapi ada filsuf dan seorang teolog dari Jerman, selalu saya pegang ini. Dia mengatakan dalam bahasa Latin, mysterium tremendum et fascinans, bahwa selalu ada misteri di dalam Tuhan, dan misteri itu selalu menggetarkan dan mempesona. Jalan Tuhan selalu sulit untuk diprediksi, tetapi ada jalan. Karena kuasa Tuhan itu bagi setiap yang beriman, kuasa Tuhan itu tidak bisa dipungkiri. Saya kira perempuan dari Sarfat itu juga demikian. Makanan yang hanya secuil itu kalau dia kasih, dia besok mati. Ternyata jalan Tuhan lain. Kita orang-orang percaya, orang-orang beriman, sepenuh hati, sepenuh jiwa, kita tidak bisa meniadakan Tuhan.
Karena Tuhan itu selalu ada di situ, selalu ada jalan yang kita tidak tahu. Demikian saya kira sharing saya. Terima kasih. Oke, terima kasih. Mantap, Pak Joni sudah memberikan satu ungkapan yang memang kita harus akui, kita tidak mampu mengikuti jalan atau mengikuti bagaimana Tuhan mau berbuat. Tuhan selalu bertindak secara misteri. Kita nggak tahu bagaimana. Tetapi kita punya keyakinan bahwa Tuhan pasti berbuat. Cuma waktunya kita nggak tahu. Itu yang disebut misteri tadi, ya. Selalu ada misteri di dalam Tuhan. Kapan sih COVID ini bisa berlalu? Kita nggak bisa jawab. Nah, itu tadi yang diungkapkan, ya. Tapi kita diajak untuk belajar dari perempuan Sarfat tadi. Yang penting dia berbuat sesuatu dulu. Nah, itu baru Elia menggenapinya dengan Tuhan pasti melimpahi. Nah, itu kemudian dijawab. Oke, terima kasih Pak Joni. Mungkin ada yang lain, silakan. Bisa berbagi dari dua pertanyaan. Bagaimana keadaan kita saat ini dan seterusnya. Mari Bapak Ibu, tadi Pak Joni sudah memberikan jawaban. Mungkin ada lagi yang bisa berbagi. Angkat tangan saja, Bapak Ibu. Ada? Ada yang bisa memberikan 2 orang lagi supaya kita bisa berbagi. Mari Bapak Ibu. Saudara Maca, Pak. Maca, oke, mana? Ya, selamat malam. Ya. Mungkin saya mau mengawalinya dulu dengan menjawab pertanyaan yang nomor 2. Bagaimana kita mengimani bahwa jalan dengan kuasa Tuhan yang terkadang tidak dapat memahaminya. Saat ini yang saya rasakan terhadap apa yang saya imani ada di 2 slide terakhir tadi. Slide sebelum ke sini ada dibilang bahwa dalam iman bisa ada 2. Kita meragukan atau bisa hilang. Tetapi ketika saya merasakan ada keraguan, justru di dalam hal itu saya merasakan ada pengalaman mistis terhadap Tuhan tersendiri. Pengalaman mistis itu terjadi ketika saya mulai ingin kembali untuk Tuhan, saya mau berada di jalan-Mu. Ditambah lagi pada keadaan saat ini, khususnya ya, bisa dianggap bahwa dalam proses perjalanan saya ketika ingin memantapkan terhadap panggilan di tengah-tengah pandemi ini, bukanlah suatu hal yang mudah menurut saya. Ketika saya baik itu mau berpelayanan, bahkan saya akan ada kuliah lagi masih, meskipun saya praktek tapi akan tambahan kuliah, bagi saya rumit gitu rasanya di tengah-tengah pandemi. Apalagi saya jauh, kalau misalnya mau cari tambahan buku yang konkret pun itu semua adanya di Jogja gitu. Di sini saya tidak bisa apa-apa, saya cuma bisa mengandalkan internet dan lain sebagainya. Tapi kan di sisi lain tidak dapat saya pungkiri bahwa pengeluaran banyak. Saya hanya seorang mahasiswa. Saya hanya masih bisa mengandalkan orang tua saya saja gitu. Apalagi di Jakarta ini khususnya saya merasakan bahwa hidup merantau ke satu tempat, pindah tempat lagi yang suasananya agak berbeda, membuat shock culture buat diri saya sendiri. Nah, ketika saat itu maka pengalaman mistis itu terjadi. Keraguan. Ketika keraguan ada, pengalaman mistis itu pelan-pelan kayak, apa yang kamu ragukan? Pada nyatanya, kamu selalu tercukupi gitu. Selalu ada hal yang bisa kamu dapatkan. Ketika kamu menyerah, ada orang-orang yang kayak, kamu menyerah sekarang. Kayak gitu. Dan ketika pengalaman mistis itu selalu saya imani dan saya buat, oke, saya akan terus berada di situ, semakin ada pencerahan yang kadang-kadang tidak bisa dimengerti.
mungkin bisa dibilang itu tadi, bahwa seperti yang Bapak sebelum tadi katakan, dari salah satu yang sudah merespon, misteri itu gitu. Jadi kan kalau bisa kita tahu mistis itu kan bukan hanya sekedar misteri, tetapi bisa diartikan ada sesuatu yang tersembunyi, ada rahasia yang tidak bisa terungkapkan. Itu yang saya rasakan. Mungkin begitu, Pak. Oke, terima kasih saudari Maca yang sudah memberikan pengalaman. Ya, memang nggak gampang ya. Bapak Ibu mungkin nanti bisa cerita 1 atau 2 orang lagi bisa menambah kekayaan kita. Sehingga kita bisa menjawab iman kita di tengah-tengah situasi. Kita seperti pernah mengalami seperti hal yang dialami perempuan Sarfat tadi. Kita berada dalam krisis ekonomi. Bagaimana ketika kita melihat iman kita yang berbicara. Kadang kita ada pada titik yang terendah. Ya, saya katakan tadi, bisa saja kita kehilangan iman. Baik, mungkin ada 1-2 orang lagi bisa menambahkan, memperkaya, kita punya pengalaman, bagaimana kita bisa mengimani di tengah-tengah situasi yang sangat kritis. Lalu masihkah kita percaya tentang kekuasaan Tuhan yang bisa berbuat baik? Oke, ada lagi mungkin? Bapak Ibu bisa menambahkan pengalaman, nggak apa-apa, kita sharing aja. Berbagi aja, nggak usah ini merasa minder. Pak Simbolon, Pak. Pak Simbolon, oke silakan Pak Simbolon. Nah ini orang tua kita, monggo. Selamat malam semuanya, Pak. Selamat malam. Sebelumnya turut berduka cita ya, Opung. Ya. Puji Tuhan, terima kasih. Ya. Kalau berbicara tentang kehidupan kita umumnya saat ini, sudah jelas berat di dalam banyak kekhawatiran. Ya. Yang mau saya katakan, bagaimana kita menghadapi keadaan. Saya punya pengalaman kemarin, Pak. Gimana? Berhubungan Bapak udah menyinggung tadi, berduka cita, berhubungan dengan hal juga. Selama orang tua kami sakit di ICU, kami sudah berpikiran, itu pikiran kita sebagai manusia, bahwa kita tidak ada gunanya pulang karena kita juga adalah COVID. Tapi ternyata setelah PCR pertama negatif, PCR kedua negatif, PCR ketiga negatif, tapi rumah sakit tetap berkeras, sepertinya kurang percaya bahwa itu bukan COVID. Sampai keluarga saya di Solo membuat surat perjanjian dengan rumah sakit. Apabila memang orang tua kami ini adalah COVID, maka kami pun bersedia untuk melakukan mematuhi peraturan yang ada. Tapi kalau kami membawa pulang dan kami makamkan sebagaimana lazimnya. Sampai rumah sakit membuat PCR yang keempat. Dan ternyata PCR yang keempat pun negatif. Jadi itulah satu kuasa Tuhan. Dan bagi kami dari Jakarta dan keluarga yang dari jauh dari Palembang sudah merasa tidak ada gunanya kita pulang. Karena nanti itu adalah COVID, tidak bisa kita hadiri. Jadi itulah kita. Tapi di dalam hati kita, iman kita juga berbicara, ada keraguan-raguan. Apa iya? Mau tidak dapat dimakamkan dengan keluarga, dihadiri keluarga, ataupun secara COVID, ayo kita pulang. Dan kita pulang itu pun sepertinya agak mendadak, dan disitulah jawaban Tuhan. Walaupun dia sudah terdesak untuk mendapatkan tiket, tapi masih dapat. Dan dari Palembang juga kakak-kakak bisa pulang. Dan di dalam perjalanan, kami memang tidak bisa menemukan orang tua kami masih hidup, karena waktu itu sudah kritis, dan meninggalnya karena perpindahan antara dari ruangan di ICU COVID ke perpindahan dari
ICU COVID ke ICU biasa. Dan memang sudah diperkirakan dalam jangka 3 menit atau 2 menit pun dalam perpindahan itu sudah dicabutin semua, nanti baru dipasang. Itu sangat bahaya dan ternyata benar. Di dalam perjalanan meninggal. Dan puji Tuhan, jawaban yang kami ragukan bisa kami laksanakan dengan baik, menerima orang tua kami, dan boleh kami makamkan sebagaimana lazimnya kita umat Kristen. Dan kebetulan keluarga semua ada yang Islam, ada yang Kristen. Tapi yang Islam pun diberikan hati yang saling menerima. Itu juga kuasa Tuhan. Apalagi kita tahu sekarang dari Palembang, dari mana banyak yang keras-keras lah. Tapi di dalam semuanya apa yang kita lakukan boleh berlangsung dengan baik dan kita boleh memakamkan. Yang mau kita katakan seperti janda tadi, dia sebenarnya ada keraguan-keraguan terhadap apa yang dilakukan oleh Elia yang menjadi kuasa Tuhan. Kita juga tadinya ragu-ragu. Pertama, ragu-ragu mau pulang. Kedua, ragu-ragu apakah itu COVID, apakah penyakit biasa. Dan Tuhan menyatakan itu penyakit biasa, bukan COVID. Lakukan yang terbaik buat orang tua. Dan kami boleh lakukan sebaik-baiknya. Terima kasih. Makasih Opung. Sekali lagi terima kasih. Bapak Ibu Saudara-saudara, kalau kita bisa simpulkan yang sederhana saja dari kisah Elia dan perempuan Sarfat beserta anaknya, satu kalimat mengatakan Tuhan pasti membuat semuanya indah pada waktunya. Itu yang bisa kita rasakan. Pengalaman-pengalaman hidup Bapak Ibu semua adalah juga pengalaman di mana kita bisa berada pada titik yang paling terendah. Kehilangan iman atau keraguan-raguan. Benarkah seperti ini? Kenapa harus seperti ini? Saya sudah begini, tapi mengapa dan seterusnya? Jawaban-jawaban semua yang ada pada diri kita, pasti Tuhan menjawab tepat pada waktunya dan kita mempercayainya dalam segala keadaan. Kita percaya kepada Tuhan, Tuhan pasti membuat semuanya indah pada waktunya. Terima kasih untuk semua respon, terima kasih untuk ikut serta kita, biarlah masing-masing kita menjawab berdasarkan iman percaya kita kepada Kristus atas pergumulan yang sedang dan masih kita lewati saat ini. Tuhan pasti akan bisa mengantar kita melewati badai ini, pasti akan berlalu. Tuhan memberkati kita semua. Selamat malam. Amin. Baik, kita angkat pujian sebagai jawaban umat. Kita nyanyian jemaat, Kidung Jemaat 383 bait 1 dan 2. Sungguh indah kabar mulia. Sungguh indah kabar-Mu, ya hai percayalah, Yesus Kristus tak berubah selama-lamanya. Darahnya tetap menghapus dosa dan jalan. Ia hibur yang berduka, puji namanya. Baik kemarin, hari ini, selama-lamanya. Yesus Kristus tak berubah, puji namanya. Puji namanya. Puji namanya. Yesus Kristus tak berubah, puji namanya. Ia cari yang betul,
Datanglah rendahkan hati, serahkan diri. Kala kita sambut. Orang Sambut orang berjalan. kau pun disambut. Kini kau pun disambut, diampuninya. Baik Baik kepada ini selama-lamanya. Yesus Kristus telah puji namanya. puji namanya. Yesus Yesus Kristus Kristus telah berubah. Baik, Bapak Ibu, saudara-saudara, mari kita satu hati dalam doa syafaat dan diakhiri dengan doa Bapa kami dan ditutup dengan doksologi. Kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur karena malam hari ini kami bisa berbincang-bincang, berbagi pengalaman, melihat perempuan di Safar yang harus berada dalam krisis ekonomi, bahkan juga dia merasa keraguan-raguan. Ditambah lagi dengan anaknya yang kemudian sakit dan meninggal. Cerita ini membawa kami dan mengantar kepada kami yang saat ini kami juga mengalami hal yang demikian. Ada di antara keluarga kami yang mendahului kami di tengah-tengah pandemi COVID seperti sekarang ini. Tapi kami tetap merasakan mujizat Tuhan bahwa Engkau selalu berbuat. Dan kami percaya bahwa saudara-saudara kami, orang tua kami yang mendahului kami, mereka semua bahagia bersama Tuhan. Dan itu yang membuat kami bersyukur dan bersukacita. Terima kasih Tuhan, mujizat-Mu masih tetap berlaku di tengah-tengah situasi dan zaman yang serba modern, sekalipun juga kami masih berada masih dilingkari oleh pandemi COVID-19. Kami tetap mengandalkan kuasa Tuhan. Malam ini kami berdoa untuk tiap keluarga, Jemaat GPIB Sejahtera di DKI Jakarta yang mengikuti ibadah ini. Kami bersyukur ya Tuhan, kami semua bisa melihat, menyapa satu dengan yang lain dalam keadaan tubuh mereka yang baik. Orang-orang tua kami selalu dipelihara mereka di tengah-tengah situasi pandemi ini. Mereka selalu dengan tubuh yang sehat dan kuat. Kami percaya Tuhan Yesus selalu menjaga mereka semua. Demikian juga dengan anak-anak kami yang sudah memulai aktivitas kegiatan sekolah, baik yang sudah mulai dengan tatap muka, ataupun yang masih dengan online. Tuhan berkati semuanya. Agar anak-anak kami juga dilindungi di dalam mereka menikmati pendidikan mereka ya Tuhan. Kami juga mau berdoa ya Bapa di surga untuk jemaat-Mu yang tidak sempat mengikuti ibadah bersama kami. Tuhan jaga mereka semua. Yang dalam keadaan tubuh yang lemah, Tuhan tetap memelihara sehingga berangsur-angsur mereka juga menikmati kekuatan dari Tuhan dan mujizat Tuhan. Mereka boleh sehat kembali. Kami percaya Tuhan selalu ada. Kami juga berdoa untuk orang tua kami, jemaat Tuhan yang sudah lanjut usia, para janda duda dan anak-anak yatim piatu di dalam pemeliharaan Tuhan. Engkau berkati mereka semua, Engkau jaga mereka semua dalam kasih sayang Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, kami menyerahkan jemaat GPIB Sejahtera di DKI Jakarta ini ke dalam tangan Tuhan. Kami bersyukur kalau pada tanggal 5 kemarin kami memulai ibadah kami secara luring dan juga secara daring. Biarlah tahapan demi tahapan kami tetap berlakukan protokol kesehatan ketat, sehingga dalam segala hal kami ingin supaya semua orang juga menikmati kesehatan yang baik, tubuh yang baik, juga kami menjaga keselamatan diri kami, orang lain, keluarga kami, bahkan juga untuk masyarakat luas. Karena itu ya Tuhan, kami tetap percaya Tuhan memberkati setiap kegiatan-kegiatan kami, peribadahan kami yang sudah dimulai dengan
ibadah secara luring maupun secara daring. Dengan demikian, kami semua percaya Tuhan selalu mengantar dan melindungi kami memasuki tahapan demi tahapan dengan baik. Bapa di surga, kami juga berdoa untuk presbiter yang bertugas sektor pelayanan 2 malam ini. Tuhan berkati Penetua Aris bersama dengan keluarga, juga berkati host kami Diana dalam masa mudanya, berkati juga multimedia, Jemaat GPIB Sejahtera yang sudah menopang pelayanan kami melalui Zoom meeting ini, biarlah mereka juga diberi kesehatan, karena mereka juga harus terus menyiarkan secara live streaming atau dengan Zoom, mereka pagi dan malam bekerja terus untuk bisa membuat acara demi ibadah ini dapat diterima oleh jemaat Tuhan di tiap keluarga. Karena itu Tuhan beri kesehatan bagi multimedia kami, tim multimedia kami, agar mereka tetap dalam lindungan Tuhan. Kami berdoa juga untuk semua keluarga yang malam hari ini dapat beribadah bersama kami. Tuhan juga berkati. Kami menyerahkan sukacita dan kebahagiaan kami semua, dan jemaat Tuhan yang dalam keadaan sakit kami serahkan dalam tangan-Mu. Terima kasih Bapa. Kami berdoa juga untuk bangsa dan negara kami. Tuhan berkati pemerintah pusat kami sampai ke daerah dalam upaya vaksinasi. Biarlah target yang diutamakan sampai akhir tahun ini, bangsa kami bisa mencapai target daripada vaksin ini ya Bapak. Dan ketika memasuki tahun 2022, negara kami benar-benar bisa merasakan kesehatan yang baik. Karena itu kami serahkan upaya pemerintah kami ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Kami berdoa juga untuk pimpinan kami Majelis Sinode GPIB, Tuhan berkati di dalam pelayanan, keluarga, bahkan juga di dalam karya kerja mereka. Persiapan untuk persidangan sinode tahunan, persidangan sinode yang akan diselenggarakan bulan Oktober 2021 ini, Tuhan berkati yang dilakukan secara daring. Panitia materi semuanya, bahkan rencana untuk pemilihan fungsionaris Majelis Sinode periode 2020-2025 biarlah berjalan dengan baik sekalipun harus dengan cara daring. Dan kami bisa menerima jabatan-jabatan ataupun orang-orang yang Tuhan sudah siapkan untuk melanjutkan pelayanan ini. Majelis Sinode Masa Bakti 2020-2025 dapat terpilih pada bulan Oktober nanti. Biarlah semua berjalan dengan baik dan berjalan dengan hikmat dari Tuhan, maka kami bisa mensukseskan jalannya persidangan sinode nanti, persidangan sinode ke-21 yang dihadiri hampir semua jemaat melalui daring dan luring. Terima kasih Bapa di sorga, inilah doa kami semua, Tuhan berkati akan syukur dan doa kami malam ini, yang kami naikkan semuanya hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang telah mengajar kami semua berdoa bersama-sama. Bapa kami dalam sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Saudara-saudara, marilah kita mengucap syukur kepada Tuhan dengan memberi persembahan kepadanya. Dengarlah nas Alkitab dari 2 Korintus 9 ayat 8 yang menyatakan, dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu, supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu dan malah berkelebihan di dalam berbagai kebajikan. Tuhan memberkati saudara dan persembahan yang saudara beri.
nyanyian Padamu Tuhan dan Allahku, ku persembahkan hidupku. Darimu jiwa dan ragaku, hanya dalam-Mu ku teduh. Hatiku yang Engkau pulihkan, padamu juga ku berikan. Ya Yesus, namamu kiranya dalam hatiku tertera, supaya kasih selamanya dalam hidupku nyatalah. Seluruh kata dan kerjaku biar penuh dengan nama-Mu. Mari kita bersatu dalam doa syukur. Bapa Allah yang Maha Baik, kami sungguh bersyukur atas pemeliharaan Tuhan di dalam kehidupan kami pribadi lepas pribadi, di dalam keluarga, di dalam persekutuan. Di masa pandemi ini kami boleh terus berpengharapan sepenuhnya kepada-Mu. Dan biarlah kami juga belajar dari Janda Sarfat yang sungguh mengutamakan Engkau Tuhan. Sehingga kami pun dipelihara dan kami pun dilimpahkan segala berkat di dalam kehidupan kami. Kami yakin Tuhan senantiasa memberikan pertolongan tepat pada waktunya. Saat ini kami memberikan sedikit persembahan dari berkat yang Tuhan curahkan dalam kehidupan kami. Biarlah persembahan ini kuduskan dan berguna untuk kemuliaan nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Putra Tunggal Sang Juru Selamat yang hidup, kami naikkan ungkapan syukur ini. Amin. Warta jemaat. Diana, mungkin bisa ditampilkan kalau ada warta jemaat. Sesuai warta tidak ada di slide, Pak. Jadi warta. Ya, boleh saya sampaikan aja Pak Aris ya. Iya, Pak. Ya, untuk Pelkat PKLU hari Sabtu jam 10 tanggal 11 September jam 10 pagi ibadah PKLU gabungan bertempat di GPIB Sejahtera. Jam 10 pagi secara luring atau tatap muka. Lalu untuk ibadah Pelkat Gerakan Pemuda hari Sabtu juga tanggal 11 September jam 17 ibadah secara luring atau tatap muka di gedung gereja. Pelayan firman Penatua Yesi.
Untuk persiapan ibadah hari Minggu dan ibadah sektor. Bapak Ibu, untuk hari Rabu tanggal 15 ibadah keluarga kita dilakukan dengan YouTube ya, tidak lagi dengan Zoom, hanya minggu pertama saja. Minggu kedua, ketiga dan keempat akan dilakukan dengan YouTube. Diharapkan kehadiran presbiter sektor pelayanan 3 untuk ibadah hari Rabu dan presbiter sektor pelayanan 1 untuk ibadah hari Minggu, persiapan hari Jumat tanggal 10 September jam 18.30 di gedung gereja. Rapat rutin untuk PHMJ hari Kamis 9 September pukul 8 malam atau pukul 20 bertempat di gedung gereja. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan Bapak Ibu, warta jemaat kita. Jadi ibadah minggu kita sejak tanggal 5 dilaksanakan jam 9 pagi. Untuk hari Minggu besok khusus sektor 1 dan sektor 2. Segera mendaftarkan diri ke Korsek atau ke kantor gereja. Maksimal sektor 1 25, sektor 2 25. Untuk minggu depan ini sektor 1 dan 2, tanggal 12 ya. Segera mendaftar. Jangan lupa membawa hal-hal kalau sudah divaksin, tunjukkan saja minimal 1 kali. Tubuh sehat, nanti semuanya bisa masuk ke dalam gedung gereja yang akan melihat ataupun nanti yang mengukur suhu Bapak Ibu semua. Demikian untuk warta jemaat kita pada malam hari ini. Bapak Ibu, saudara-saudara, kita akan kembali dalam kehidupan kita di tengah-tengah situasi seperti sekarang ini, belajar dari firman Tuhan, kita terus mempercayakan hidup kita kepada Tuhan, dan Tuhan mau supaya kita terus berkarya di tengah-tengah situasi dan kondisi sekarang ini. Tuhan tetap berbuat dan pasti membuat semuanya indah pada waktunya. Tuhan Yesus bersama kami Tuhan Yesus bersama kami ini milik-Mu. Kehendak-Mu kami cari, ingin turut Tuhan isi hati kami dengan kasih-Mu. Tuhan Yesus terus bersama, tak tertinggal kasih-Mu. Tuhan Yesus terus bersama, tak tertinggal kasih-Mu. Arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan, dan kini terimalah berkat-Nya. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah Bapa dalam persekutuan dengan Roh Kudus menyertai dan memberkati saudara sekalian dari malam ini sampai selama-lamanya. Amin, amin, amin.
Kita langsung doa, Pak Pendeta. Bilang mau foto jangan kemana-mana, Papa Iya. juga jangan kemana-mana dulu. Bapak Ibu akan difoto oleh host kita Diana. Semua dinyalakan. Tolong dinyalakan. Ya, silakan Diana mau difoto. Oke, Pak. Baik, Bapak Ibu dan saudara-saudara. Mari kita akan dokumentasi sebentar. Akan 2 kali. Yang pertama, 1, 2, 3. Oke, yang kedua, sekali lagi 1, 2, 3. Baik, terima kasih. Oke, terima kasih. Terima kasih. Ya. Hai, Abu.